Halo teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mewujudkan Indonesia damai. Oke, sebenarnya saya sempat berpikir untuk membuat ini sebagai tulisan gitu ya. Saya ingin menulis saja tentang ini, cuma saya berpikir kayaknya lebih mudah untuk saya bikin video ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ya, untuk mengajak semua saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air untuk mewujudkan Indonesia damai. Oke, caranya gampang sekali. Oke, caranya gampang sekali. Eh, kita perlu sadari, dan saya kira bukan rahasia lagi buat kita, bahwa akhir-akhir ini Indonesia ini rasanya gimana gitu ya. Di sana sini gaduh, terlebih gaduh di sosial media ya, terlebih gaduhnya di sosial media. Tapi kita nggak boleh anggap remeh bahwa sosial media itu nggak punya pengaruh di alam nyata gitu ya, di dunia nyata. Kita nggak boleh anggap remeh seperti itu, karena banyak sekali kejadian, bahkan seringkali terjadi bahwa eh, perdebatan, kemudian perselisihan yang terjadi di sosial media kemudian memantik kerusuhan, kericuhan di dunia nyata ya. Itu banyak kali dan sering kali terjadi seperti itu. Maka saya ingin mengajak saudara-saudara, mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia damai. Caranya seperti apa? Caranya yang pertama ya, coba kita kurang-kurangi, atau kalau bisa ya sebaik-baiknya jangan kita share hal-hal yang menurut kita, yang kita tahu bahwa itu bersifat nyeleneh. Oke, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang hanya eh, bersifat propaganda, hal-hal yang hanya bersifat provokasi ya, hasutan dan lain-lain sebagainya yang negatif-negatif seperti itu. Tolong jangan ditanggapi, jangan di-share ya, diamkan saja. Jadi kemarin ada seorang teman mengirimkan sesuatu kepada saya ya, ada satu satu postingan yang menurut dia provokatif, kemudian dikirimnya ke saya dan saya balas. Bukan satu ya, ada lebih dari satu ya. Dan saya balas, saya bilang hal-hal seperti ini sebaiknya jangan di-share ya. Hal-hal seperti ini sebaiknya jangan di-share. Kenapa? Ya, kalau kita share mungkin motif kita baik ya, maksud kita baik. Mungkin maksud kita adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mengusut persoalan tersebut demi penegakan hukum. Ya mungkin niat kita bagus bagus, yang jadi masalahnya ketika hal tersebut kita viralkan ya, tidak semata-mata menghasilkan apa yang kita niatkan tadi ya, tidak semata-mata menghasilkan niat baik yang tadi mendorong kita untuk share hal itu, tidak ya. Di sisi lain, hal yang kita share, yang kita viralkan tersebut juga sempat meracuni pikiran banyak orang, sempat meracuni emosi banyak orang. Nah, sehingga kita perlu sadari bahwa ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi sisi baiknya mungkin pelakunya akan diamankan ya, pelakunya mungkin akan ditindak secara hukum, tapi di sisi negatifnya, di sisi jeleknya itu postingan atau apa yang kita share yang mungkin menurut kita itu bersifat provokatif ya, atau propaganda, isu agama, isu PKI dan lain-lain sebagainya, itu juga meracuni banyak orang gitu ya. Itu menjadi racun yang meracuni pikiran sehat banyak orang. Jadi ini nggak bisa dipisahkan ya. Niat baik kita itu bagus, tapi efek negatif dari apa yang kita share itu juga berbahaya untuk bangsa ini ya. Membuat bangsa ini, membuat ya, kita kita perlu tahu bahwa apa namanya ya,
Kedamaian bangsa ini tentu saja tidak lepas dari kedamaian hati masyarakatnya. Kalau hati kita ini damai, ya, sebagai warga negara Indonesia, kalau hati kita ini damai, nyaman, adem gitu ya, tentu saja itulah yang kita maksudkan dengan kedamaian bangsa, ya kan? Nah, bagaimana kita mau sebut bangsa ini damai kalau batin kita itu tidak merasa damai gitu. Jadi saya kira kedamaian bangsa itu tidak luput, tidak lepas dari kedamaian hati kita, kedamaian batin kita. Jadi saya mohon hal-hal yang negatif itu jangan di-share, ya. Hal-hal yang bersifat propaganda, isu agama, isu PKI, eh, apa namanya, pembangkangan terhadap pemerintah, ya, nyinyiran yang berlebihan, penghinaan, fitnah terhadap pemerintah. Yang begitu kalau bisa jangan di-share, ya. Kalau hal itu tidak di-share dari akun pelaku, ya, kalau hal itu tidak di-share dari akun pelaku, maka itu akan tetap tinggal di akun pelaku dan tidak meracuni pikiran banyak orang. Ini perlu kita pahami. Ya, kalau hal tersebut tidak di-share, maka hal tersebut hanya berputar, hanya tinggal di akun pelaku itu, berputar-putar di teman-temannya saja, tapi tidak menjadi viral kemudian meracuni pikiran banyak orang. Jadi sebaiknya jangan di-share. Nah, kalau bisa sebaiknya kita itu eh, apa ya, eh, sharelah hal-hal yang negatif, salah, maksud saya sharelah hal-hal yang positif, yang adem, yang kira-kira kalau dilihat, diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat akan merasa damai, nyaman, adem, sejuk. Itu yang perlu kita share. Hal apapun yang menyejukkan, yang mendamaikan hati, sharelah itu sebanyak-banyaknya agar, ya, kita itu menebar kedamaian. Dengan kita menebar kedamaian, dengan masyarakat itu merasa damai, itulah yang disebut dengan kedamaian bangsa gitu ya. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita sharelah hal-hal yang bermanfaat, yang menimbulkan kedamaian, kenyamanan, ya, di hati masyarakat, ya. Hal-hal yang negatif jangan. Nah, tambahan dari saya, ya, tolong kurang-kurangilah share informasi terkait COVID-19. Kurang-kurangilah, dan kalau bisa stop lah, kecuali yang penting-penting sekali. Kurang-kurangilah, dan kalau bisa stop share informasi terkait COVID-19. Yang kedua, tolong stop postingan apapun terkait Anies Baswedan, oke, Gubernur DKI Jakarta. Seseorang itu, televisi juga tidak akan menyiarkan seseorang, tidak akan menayangkan seseorang kalau seseorang itu nggak viral-viral banget. Nah, ini kembali kepada kita. Kenapa seseorang itu sering tayang di televisi, sering konferensi pers, sehingga dengan banyak nyelenehnya kayak gitu? Karena kita rajin untuk men-share hal-hal berbau orang tersebut, sehingga orang itu terus menjadi viral, terus menjadi trending, kemudian sering tayang di televisi. Maka ini kembali kepada kesadaran kita, ini kesalahan kita juga. Kurang-kurangilah, dan sebaik-baiknya stop postingan apapun yang berbau Anies Baswedan dan DKI. Persoalan apapun terkait DKI Jakarta yang berbau Anies Baswedan jangan di-share, ya. Satu lagi tentang Fadly John, jangan di-share. Apapun juga kalau bisa jangan di-share, ya. Nyelenehnya atau apa-apa saja tentang Fadly John jangan di-share. Oke. Tentang Mardhani Alisera Partai PKS jangan di-share. Oke. Tentang Rocky Gerung dengan segala maha nyelenehnya itu jangan di-share. Oke. Tentang Natalius Pigai dengan nyelenehnya yang meresahkan, yang bikin kita merasa geram dan lain-lain sebagainya, jangan di-share. Ya, tentang KPAI yang belakangan ini suka nyeleneh, ya, jangan di-share.
hal-hal yang nyeleneh, yang tidak jelas, yang hanya dapat memantik kegaduhan, yang membuat rusak kedamaian dalam hati masyarakat, jangan di-share. Lupakan semuanya itu, ya. Tenggelamkan semuanya itu. Nggak usah di-share. Mari kita wujudkan Indonesia damai. Oke, sharelah hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang, sharelah hal-hal yang berguna, sharelah hal-hal yang mendatangkan kedamaian, yang membuat masyarakat itu merasa adem, nyaman, damai, ya. Itu yang perlu kita share setiap hari. Dan kalau kita mengaku bahwa kita adalah pendukung pemerintahan yang sah, maka biasakanlah untuk men-share setiap hal terkait Bapak Jokowi, ya. Sharelah setiap hal yang positif terkait pemerintah. Sharelah hal-hal yang positif terkait kinerja para menteri yang menurut kita positif, share. Nah, dengan begitu maka secara tidak langsung mungkin kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita itu sedang menebar kedamaian, ya. Dan kalau kita konsisten untuk melakukan hal ini setiap hari, ya, maka dapat dipastikan bahwa kita mampu mewujudkan Indonesia damai. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mari wujudkan Indonesia damai bersama Kristianto Yenoni. Salam NKRI.